Generasi Qur'ani adalah generasi yang menjadikan Quran sebagai pedoman hidupnya. Artinya Quran itu membimbing dirinya dimanapun dia berada, apapun Ini yakni profesinya. merdeka bukan hanya soal bendera yang berkibar di atas, akan tapi bagaimana kita juga bisa mengangkat kembali moral bangsa dengan akhlak Qur'ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di podcast Ngaji Merdeka edisi spesial Kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, di episode kali ini kita akan membahas tentang peran generasi muda Qur'ani dalam mengisi kemerdekaan. Bersama saya Muhammad Ilham Jafir Al-Bukhari, mari kita renungkan bersama. Apakah kita sudah merdeka? Dan bagaimana Al-Quran membimbing generasi muda untuk membangun bangsa? Di episode kali ini kita akan didampingi oleh narasumber yang hebat dan berpengalaman. Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah yang terhormat Ustadz Rafi'i. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, saya senang sekali diundang di podcast kali ini. Insya Allah ini podcast perdana buat MG sekaligus perdana buat saya. Ya, semoga apa yang kita obrolkan nanti ada manfaatnya lah ya. Amin. Baik Pak, berbicara tentang generasi Qur'ani. Mungkin menurut Bapak, apa itu yang dimaksud dengan generasi Qur'ani Pak? Oke, kalau kita bicara tentang generasi Qur'ani, ini kan asal ada dua kata kunci di sini ya, generasi dan Qur'ani ya. Generasi artinya penerus, Qur'ani artinya ruhnya itu Quran. Jadi generasi Qur'ani adalah generasi yang menjadikan Quran sebagai pedoman hidupnya. Artinya Quran itu membimbing dirinya dimanapun dia berada, apapun profesinya. Nah, kalau kita kaitkan dengan santri, gitu ya, santri di pondok misalnya Majelis Quran, itu bisa dikatakan generasi Qur'ani itu tidak hanya sekedar, atau tidak sekedar hanya bisa membaca Quran, tapi juga dilanjutkan dengan menghafal, ya, menghafal kalau mau, atau memahami dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, atau istilahnya itu tilawah, lafdon, wa maknan, wa amalan. Jadi tidak mencukupkan diri dengan sekedar, bukan sekedar ya, mencukupkan diri dengan hanya bisa membaca, tapi tanpa bisa memahami apa mengamalkan, gitu ya. Jadi menurut saya generasi Quran itu generasi yang ruhnya itu Quran. Jadi apapun jalan profesi yang ditempuh, nanti itu Quran itu menjadi ruh, menjadi apa istilahnya itu kompas penunjuk arah. Begitu menurut saya. Jadi saya ulangi lagi bahwa generasi Qur'ani paling tidak itu nanti itu mencakup tiga ya. Pertama itu bisa membaca dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Kemudian yang kedua itu mau menghafal. Kalau nggak menghafal ya mau memahami. Artinya ketika memahami maka harus dibarengi dengan mempelajari ilmu alatnya sehingga dia bisa memahami Quran. Setelah itu yang ketiga adalah mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, begitu. Dengan begitu nanti santri atau generasi muda itu terarah gitu ya, terarah. Karena apa? Karena ada panduan hidupnya. Ya, di Quran itu menjadi panduan hidupnya atau istilahnya menjadi rule of life. Nah, begitu menurut saya. Baik, mengingat dengan tema yang telah kita jabarkan di awal tadi, yakni tentang peran generasi muda Qur'ani dalam mengisi kemerdekaan. Tadi kan kita sudah berbicara Ustadz tentang apa itu generasi Qur'ani. Sekarang kita lanjut Ustadz, atau dalam Al-Quran, apa itu arti kemerdekaan Ustadz? Iya, jadi kalau untuk Al-Quran, kemerdekaan adalah bebas dari kesyirikan, kebodohan diantaranya, kemudian bebas untuk menjalankan ibadah diantaranya. Nah, menurut saya itu bisa terlaksana dengan baik ketika merdeka secara fisik juga sudah terpenuhi, gitu ya. Artinya jasa dari para pahlawan dulu itu sangat berarti buat kita. Ya, dengan adanya merdeka secara fisik, kemudian kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik. Artinya kita bisa menjalankan atau bebas secara Qur'ani karena bisa menjalankan ibadah dengan baik, termasuk bisa belajar dengan baik sehingga bisa menghilangkan kebodohan. Karena kalau itu nggak terjadi, misalnya nggak bebas secara fisik misalnya,
itu ya. Maka hal-hal yang tadi kaitannya dengan ibadah, kemudian menghilangkan kebodohan, kesyirikan, itu akan terkendala ya, terkendala dengan situasi yang ada ya. Meskipun sekarang ini tantangannya luar biasa ya, karena kita hidup di zaman yang serba digital ya, eh, apa istilahnya itu, kemaksiatan merajalela dan seterusnya dan seterusnya. Jadi menurut saya merdeka secara Qur'ani itu ya eh, mampu membebaskan dirinya dari kebodohan, di antara kemalasan dan seterusnya, banyak godaan-godaan yang menghadang kita itu ya. Barangkali itu. Baik, baik pemirsa sekalian, berarti kesimpulan dari eh, pembahasan kita kali ini yakni merdeka bukan hanya soal bendera yang berkibar di atas, akan tapi bagaimana kita juga bisa mengangkat kembali moral bangsa dengan akhlak Qur'ani. Kemudian, bagaimana peran yang bisa diambil oleh generasi muda, Pak? Peran generasi muda Qur'ani dalam mengisi kemerdekaan ini. Ya, jadi sebagai generasi muda untuk mengisi kemerdekaan itu sudah keniscayaan itu ya. Artinya sebagai generasi penerus sudah semestinya mengisi kemerdekaan yang ada. Karena merdeka itu suatu anugerah yang luar biasa, kita syukuri dengan jalan mengisi dengan sebaik-baiknya. Sebagai generasi muda, karena masih muda itulah istilahnya itu, semangatnya masih menggebu-gebu dan seterusnya seterusnya. Jadi peran generasi muda untuk mengisi kemerdekaan itu sesuai dengan jalan yang ditempuh. Artinya masing-masing orang itu beda-beda kemampuannya. Ya itu terserah orangnya. Yang penting itu sesuai dengan kemampuannya. Kemudian mampu untuk berkontribusi kepada masyarakat secara luas. Sebagaimana yang disampaikan dalam sebuah hadis itu ya, bahwa masa muda itu masanya sangat berharga. Di antaranya 5 perkara yang wajib dijaga itu kan diantaranya syababaka qabla haramika. Jadi jagalah masa mudamu sebelum masa tuamu, karena memang masa muda itu harus dimanfaatkan dengan baik ya. Apalagi ini momen kemerdekaan seperti ini, sudah tentu generasi muda itu dituntut ya, dituntut untuk berperan aktif dimanapun berada sesuai dengan kemampuan yang dimiliki ya. Misalnya sebagai santri punya kemampuan di bidang keilmuan ya, fokus di keilmuan, kemudian nanti dia mengajarkan atau berdakwah dengan ilmu yang dimiliki. Ketika santri punya bakat di bidang seni juga bisa berdakwah lewat seni. Atau zaman sekarang arti marak dengan teknologi digital, ini juga bisa dimanfaatkan ya, lewat konten-konten kreator dan seterusnya dan seterusnya. Jadi peran generasi muda di zaman sekarang semestinya lebih mudah gitu ya, lebih mudah dan bisa menjangkau halayak ramai, lebih luas, tidak terbatas, beda dengan zaman dulu. Jadi sekali lagi mumpung masih muda gitu ya, jadi manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Apa yang ditempuh, apa yang diminati itu sungguh-sungguh dipelajari gitu ya. Saya ingat perkataan dari Bung Karno itu ya. Bung Karno itu mengatakan bahwa beri aku 10 pemuda, maka niscaya aku guncang dunia. Kan itu sudah terkenal sekali ya. Bahwa itu membuktikan bahwa generasi muda itu ya luar biasa itu ya. Masa-masa di mana seseorang itu punya kemampuan yang luar biasa. Itu harus dimanfaatkan dengan baik. Kemudian ada lagi kata-kata yang terkesan dengan kata Bung Karno itu ya. Beliau berkata, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Nah, andaikan kamu masih jatuh di antara bintang-bintang. Nah, itu suatu semangat untuk generasi muda, ya. Karena generasi muda itu generasi yang nggak bisa terulang. Ketika generasi muda sudah hilang, nanti generasi tua sudah beda lagi. Dan generasi muda itu nantinya akan menggantikan generasi tua. Nah, jadi momen kemerdekaan seperti sekarang ini adalah kesempatan untuk merenung bagi generasi muda apa yang bisa kita berikan kepada negara ya, dalam hal ini secara luas itu, atau apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat di sekitar kita, apapun itu enggak masalah ya. Jadi tidak harus kemudian santri itu menjadi guru, menjadi ustadz, menjadi kiai, tidak. Jadi semuanya bisa asalkan itu ruhnya tadi itu Quran. Kalau ruhnya Quran, apapun profesi yang ditempuh tidak masalah. Bahkan itu sudah dicontohkan oleh para sahabat khulafaur rasyidin yang 4 itu menjadi gambaran. Seperti sahabat Abu Bakar itu lebih memilih ke ibadahnya kan gitu ya. Kemudian sahabat Umar itu ke pemimpinannya yang tegas dan seterusnya, ke Umaro. Kemudian sahabat
Utsman itu lebih ke pedagangnya, pedagang sukses. Kemudian Sahabat Ali lebih ke keilmuan. Ya, kalau zaman sekarang menjadi guru, menjadi ustadz, menjadi kiai, menjadi ulama seperti itu tadi, itu menjadi contoh bagi generasi muda bahwa di dunia Islam sendiri itu sudah banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita tiru sebagai generasi muda itu eh, tidak kemudian terlena dengan apa yang dimiliki gitu ya, tapi terus berusaha, terus belajar dan mengasah kemampuannya. Ya, sekali lagi dalam rangka untuk mengisi kemerdekaan. Barangkali itu. Ya mungkin bisa kita simpulkan pemirsa dari apa yang telah dijabarkan oleh narasumber tadi bahwasanya peran yang bisa diambil oleh generasi muda apalagi untuk mengisi kemerdekaan di era zaman sekarang itu sangat banyak sekali jalannya. Dan bahkan itu apalagi sekarang di era digital Ya, digital. di era digital sekarang ini banyak sekali dan mudah sekali dijangkau. Asal dan itu tidak memberatkan setiap individu beda-beda kemampuannya. Jadi sesuai dengan kemampuannya. Karena juga dalam hadis Ustadz itu juga terdapat lafaz mungkin khairun nas anfa'uhum linnas. Mungkin itu juga. Kemudian Ustadz terakhir apa mungkin pesan Ustadz yang ingin Ustadz sampaikan kepada generasi Qur'ani apalagi di momen ini, di momen kemerdekaan ini dalam untuk mengisi kemerdekaan ini Ustadz. Iya, jadi sebenarnya untuk pesan saya itu tidak banyak ya. Sebenarnya pesan saya tidak banyak. Jadi untuk generasi muda Qur'ani dalam rangka mengisi kemerdekaan itu yang pertama jangan lepaskan diri dari Al-Quran. Jadi baca Quran setiap hari tetap buri. Sehingga Quran itu memberikan inspirasi pada kita. Ya, memberikan jalan panduan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang pertama. Jadi jangan lepas dari Quran. Apapun profesi yang ditempuh, Quran itu menjadi petunjuk, manual booknya, rule of life-nya. Yang kedua, itu generasi muda itu saatnya berkarya, bukan hanya berkata-kata atau berkomentar ya, seperti di media sosial yang kita temukan sekarang gitu ya. Jadi saatnya kerja nyata. Apapun itu yang penting kerja nyata gitu ya. Apapun yang yang dimiliki, kemampuan yang dimiliki, kemudian itu kontribusikan kepada masyarakat sekitar. Itu yang penting menurut saya ya. Jadi sekali lagi bahwa generasi muda itu generasi yang tidak bisa diulang. Jadi mumpung masih muda ya, ada kesempatan, apalagi kita hidup di zaman yang sudah merdeka seperti ini ya, luar biasa nikmatnya. Kalau kita tidak membandingkan dengan negara-negara di luar yang sedang berkonflik, maka kita rasa syukurnya kurang. Tapi kalau kita bisa membaca berita-berita di luar sedang konflik, sedang perang dan seterusnya, ini nikmat yang luar biasa bagi kita, sehingga kita bisa belajar dengan tenang, bisa ibadah dengan tenang, apapun dengan tenang. Ya, bisa dibayangkan kalau negerinya itu kacau balau, nggak merdeka gitu ya. Kemudian mau belajar saja takut. Jangan kita belajar, kerja. Mau makan aja sulit. Nah, seperti yang terjadi saudara-saudara kita yang di luar sana, ya, yang sedang berkonflik seperti itu. Jadi manfaatkan nikmat kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya dengan kerja nyata. Jadi apapun bentuknya. Begitu menurut saya. Sebelum saya akhiri, saya ada pantun tadi ya. Saya sudah membuat pantun. Bentar ya. Nah, ini pantun saya. Naik perahu ke Pulau Madura. Bawa bekal sambal dan ikan teri. Cakep. Kemerdekaan itu amanah besar dari Allah Ta'ala. Mari kita isi dengan iman dan prestasi tinggi. Baik, Terima kasih. sahabat pendengar, marilah kita isi kemerdekaan ini dengan semangat Al-Quran. Marilah jadi pemuda yang tidak hanya kuat lengan akan tetapi juga kokoh iman. Terima kasih Ustadz atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan. Akhirnya sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.